punya vitamin C, kita nggak ada minum Subarasi walaupun punya vitamin C, itu pipis kita bau vitamin C nggak ada. Coba Bapak Ibu minum UC 1000 deh, atau Vitacimin itu pasti air kencingnya akan ada lebih kuning, berwarna lebih kuning, atau bau itu betul Pak. Karena apa? Tidak diserap tubuh, jadi dibuang lagi, dikeluarkan. Kalau di dokter itu ada dokter-dokter yang pro dan tidak sama suplementasi, karena dokter sebagian menganggap suplementasi itu hanya membuat air kencing kita jadi lebih mahal. Karena ternyata misalnya kita beli suplemen 3 juta, kita minum itu yang terserap oleh tubuh kita manfaatnya mungkin cuma 30%. Maksimal 30%, lainnya kebuang lewat ginjal kita, lewat hati kita, ya. Kalau ini tidak Bapak Ibu, ini dibilang langsung sama si Mr. Edo, itu penelitinya yang dari Jepang ya. Teknologi yang mereka pakai gitu, degradasi biologis enzim bikin nano size 600 dalton. Jadi walaupun serbuknya itu Anda aduk masih ada, maksudnya tersisa dalam bentuk fisik, tapi itu kalau udah masuk ke tubuh, ketika diserap tubuh itu diserap semuanya. Jadi tidak dibuang. Tidak eman-eman Bapak Ibu beli segini 3,5 juta, ini nggak kebuang semuanya, 3,5 juta masuk ke badan Bapak Ibu. efektif ya Mbak. Efektif gitu, mempercepat proses penyembuhan, proses perbaikan. Kemudian apa lagi? Udah ya? Oke, next. Nah ini ya hasil penelitiannya bahwa si SOP itu punya kandungan ini yang merah-merah ini namanya peptida. Peptida inilah yang punya kemampuan untuk merangsang stem cell kita untuk melakukan regenerasi sel. Ini sama, kandungan peptidanya itu sama dengan ada yang ada di plasenta manusia, ada di plasenta rusa. Makanya ini kenapa dibilang marine placenta. Jadi bukan salmon punya plasenta ya, salmon itu hewan bertelur loh, ikan tuh nggak beranak, yang punya plasenta kan beranak ya. Tapi dia disebut plasenta karena kandungan peptidanya ini punya nilai yang setara bahkan lebih tinggi daripada yang ada di plasenta manusia dan plasenta rusa. Oke, next. Paten manfaat, tadi saya udah sebut tentang paten. Nah, kalau produk lain mungkin membawa manfaat, suplemen itu membawa manfaat, kalau kita tuh paten manfaat. Paten pasti udah dijelasin Bu Yuyun ya, hasilnya pasti mutlak terjadi. Kayak kita minum paracetamol, demam kita pasti turun, rasa sakit pasti berkurang. Tapi berkurangnya seberapa banyak? Tiap orang pasti berbeda, gitu ya. Tapi hasilnya pasti sama dengan produk ini. Subarasi, paten pertamanya adalah, jadi kita bukan bilang manfaat ya Mbak Laras. Biasanya kita kalau jelasin ke orang, kita bukan bilang manfaat pertama untuk ini, manfaat. Kita biasanya paten pertama tuh untuk apa? Regenerasi sel, efek meregenerasi sel. Ini dari mana? Kok bisa? Dari si salmon ovary peptide tadi Bapak Ibu. Karena secara penelitian, salmon ovary peptide ini bisa membangunkan stem cell yang ada di dalam tubuhnya kita. Kita semua punya stem cell ya. Sudah pada dapat kuliah stem cell dari Bu Yuyun ya. Bahwa setiap orang kita itu punya. Oh belum? Sudah. Oh sudah. Oh iya sih. Bahwa setiap orang tuh punya stem cell. Tapi seiring bertambahnya usia setelah masa pertumbuhan, stem cell kita sudah mulai tidak aktif lagi. Dia hanya aktif untuk misalnya luka, perlukaan kecil, dia tidak maksimal lagi. Seperti ketika kita masa pertumbuhan. Sehingga kalau kita sakit, kita itu sebenarnya butuh bantuan dari luar. Butuh sesuatu yang mendorong stem cell kita biar aktif lagi. Karena stem cell kita istilahnya tidur siang setelah masa pertumbuhan. Padahal kita butuh, karena semakin tua semakin banyak penyakit ya Bapak Ibu. Nah dari situ si SOP ini dia bisa membangunkan stem cell kita. Jadi stem cell kita di-trigger, dibangunkan biar apa? Stem cellnya tahu, oh jantungku ini, ginjalku ini butuh regenerasi. Dia akan ke sana. Stem cell kan kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Dia mencari tempat-tempat yang butuh pertolongan atau butuh perbaikan. Ya.
stem cell nanti bisa kita putarkan dari Dr. Benyamin Setiawan. Dr. Benyamin Setiawan itu pakar stem cell, beliau itu foundernya Kalbe Pharma. Beliau ahli stem cell dan jelasin bahwa stem cell itu memang seperti itu kemampuannya. Makanya sekarang dipakai di rumah sakit buat banyak penyakit termasuk diabetes mellitus yang untuk amputasi. Oke, paten kedua untuk memperlancar atau meningkatkan kualitas sirkulasi darah kita, Bapak Ibu. Sirkulasi darah itu metabolisme tubuh yang menurut saya krusial sekali, karena kalau ada yang terganggu pasti segala penyakit muncul. Ya, darahnya kental itu darah tinggi. Kemudian apalagi bisa ke ginjal, ke jantung, stroke, ke otak. Itu biasanya pemicunya apa? Gula, diabetes. Jadi diabetes itu induk semua penyakit, Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga adalah antihipertensi agent. Jadi ini dari yang siapa tadi? Sardin peptide. Sardin peptide itu untuk antihipertensi. Jadi antihipertensi ini artinya bukan menurunkan tekanan darah. Kalau menurunkan tekanan darah itu obat darah tinggi. Ini adalah untuk mengontrol tekanan darah sehingga tidak naik dan tidak turun. Dibikin bagus tekanan darahnya karena apa? Sirkulasi darahnya ini diperbaiki. Kualitas sirkulasi darahnya diperbaiki. Oke, yang keempat, paten keempat adalah untuk mencegah, itu tulisannya coming soon tapi sebenarnya udah enggak, mencegah namanya blood clotting, itu ya pembekuan darah yang berlebihan yang bikin kita darahnya kental. Kan darah kita itu sebenarnya saling mengikat ya, punya kemampuan untuk saling mengikat. Makanya kalau kita luka, darahnya kering, menggumpal, itu kan blood clotting namanya. Tapi kalau di dalam pembuluh darah, kalau darah kita terlalu saling mengikat, ini bikin darah kita kental. Nah, dia untuk mencegah itu dengan siapa? Selaput jelly biji tomat yang tadi. Ya, secara penelitian itu udah ada hasilnya bahwa itu bisa mencegah pengentalan darah. Oke, next. Nah, ini yang saya sebut fruit flow. Terbukti sebenarnya ini kalau nggak salah saya pernah baca, dia tuh diakui di EFSA sebagai bahan makanan yang punya kemampuan mengobati dalam hal pembekuan darah tadi. Jadi dia bahan makanan ya, bukan produk kimia, tapi dia punya kemampuan untuk mengobati si pembekuan darah. Jadi kayak pengencer darah lah dia sifatnya, si fruit flow ini, makanya dia udah ada merek dagang fruit flow. Oke, next Laras. Dapat penghargaan ini, kalau tadi Muri di Indonesia untuk perusahaannya, ini produknya. Di Monde Selection ini kayak award untuk produk kesehatan dan kecantikan di dunia. Jadi dari negara-negara, kalau Jepang kan nggak sering ya bikin kompetisi produk, karena mereka yakin ya udah produk mereka tuh udah yang terbaik. Mereka produksi produk tuh nggak abal-abal. Kita lihat aja di pasaran plastik buatan Jepang dan buatan Cina itu kualitasnya beda ya kan? Nah ini dia udah nggak bikin kompetisi kayak gini di Jepang, dia ke Eropa, dapat di Eropa tuh. Padahal produk ini tahu nggak Bapak Ibu? Cuman dipasarkan di Indonesia. Cuman di Indonesia loh. Bapak Ibu kalau punya teman di Australia mau beli harus lewat Indonesia. Cuman di Jepang sendiri nggak ada. Tapi dia dapat penghargaan di Eropa. Luar biasa ya. Ini saya baru ngeh juga ini. Produk cuma di Indonesia tapi dapat penghargaan di Eropa. Kemarin orang Australia kesini suka beli. Oke. Ya. Next, Mbak Laras. Testimoninya kayak gimana nih? Kalau kita kan suka sama testimoni, mau produk dijabarkan secara saintis, secara penelitian, ini gini sudah. Tapi kalau kita, ada nggak buktinya? Biasanya kan gitu ya. Ada nggak yang udah terbantu? Kalau nggak ada nggak percaya. Padahal itu tingkat kepercayaannya kalau testimoni itu rendah banget, Bapak Ibu. Jadi satu orang bisa iya, satu orang bisa tidak, bisa berbeda. Gitu, tapi kita selalu sertakan karena sebenarnya kita testimoni kayak gini gak cuma satu, banyak banget. Di sini kita taruh aja yang paling ngeri, paling serem, biar yang lihat takut, biarin. Nih, diabetes
diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus. Terjadi namanya regenerasi sel. Sehingga dagingnya tumbuh lagi. Ini mungkin kalau orang biasanya skeptis itu, nggak mungkin itu paling editan. Padahal ini mungkin. Dokter ahli stem cell aja udah bilang, stem cell itu di kakinya orang diabetes kalau disuntikin stem cell itu bisa nggak harus amputasi karena akan terjadi regenerasi sel. Masalahnya suntik stem cell Bapak Ibu, satu tub itu isinya 45 juta sel, harganya 200 juta. Satu ampul, harganya 200 juta. Sekali suntik belum tentu langsung regenerasi Pak. Tunggu berapa kali ya, bisa habis ratusan juta baru ada regenerasi. Ya. Kok bisa seperti ini? Kuncinya adalah sabar. Masa luka kayak gini konsumsi 1 paket, 3 paket udah berharap gitu. Ya. Walaupun kemungkinan itu pasti ada. Tapi prosesnya cepat lambat kan tergantung keparahan penyakit kita kayak apa, usianya berapa, sakitnya udah berapa lama, pola makannya seperti apa, ini kan semua berpengaruh ya Bapak Ibu. Ini yang harus kalau Bapak Ibu calon member di sini dan para member ini yang harus Anda pegang dan simpan baik-baik ketika ketemu konsumen yang saya harus konsumsi berapa banyak ya baru ada perubahan. Terus saya udah habis 2 paket nih kok nggak kerasa apa-apa. Nah ini Bapak Ibu harus tahu kenapa ya. Bisa nonton video dokter-dokter, banyak penjelasan dokter kita, dokter dari Fakultas Kedokteran, atau tanya ke saya. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya nggak tahu saya suruh tanya Pak Heri aja biar Pak Heri yang nanya ke atas. Oke, ya kan kita punya dokter ya, buat apa kita bingung-bingung kalau bisa konsultasi langsung ke dokter. Nih kayak gini, wah Laras pas serem-seremnya kok mati sih. Nah ini loh, ngeri ya. Ngilu rasanya. Saya udah puluhan kali lihat ini tapi tetap ngilu. Lewat. Yang penting udah pada makan semuanya. Ya Bapak, udah makan siang. Kemudian ini sama Bapak Ibu. Semua karena regenerasi sel. Kalau tidak ada regenerasi itu ujung-ujungnya amputasi. Yang bilang siapa? Dokter. Nih kayak gini tulang sampai udah hitam. Ada lagi yang banyak di HP itu banyak. Di grup itu banyak. Jadi iya, di grup itu kita banyak banget testimoni. Jadi kalau Bapak Ibu butuh masuk grup, caranya masuk grup gimana? Join dulu baru masuk grup. Baru di grup. Oke, next. Itu ya. Subarasi ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara dia tanya leadernya masing-masing, nah, jelasnya. Betul. Ya, supaya ini beda. Kemudian Utsukushi. Utsukushi, next Laras. Nah, Utsukushi bahasa Jepang itu cantik. Ini saya bajunya Subarasi. Saya kira Utsukushi. Utsukushi itu bahasa Jepangnya cantik. Yang pertama dia punya kandungan salmon meal DNA. DNA dari salmon. Kalau tadi Subarasi dari salmon betina, ini dari salmon jantan. Ya. Kemudian Takara kombu. Ini nggak tahu Takara kombu beneran atau bukan, tapi intinya ini rumput laut. Takara kombu fukoidan itu adalah rumput laut yang biasanya karena dia ada kandungan fukoidan ya. Fukoidan itu nama kandungan. Punya kemampuan untuk memerangi kanker ya. Sebagai anti tumor agent. Kemudian sana itu kayak kapsul-kapsul itu gambar Bifidobacterium longum atau probiotik biotik. Nah, dia punya kandungan premium ini dan 8 aktif ingredients yang lain. Masing-masing kandungan ini Bapak Ibu punya manfaat yang luar biasa. Dulu perusahaan selalu menyoroti ini, salmon DNA, karena bisa bikin kulit kita cantik, bikin jadi glowing ya. Nah, ternyata yang jadi primadona sekarang itu si Takara kombu. Karena Takara kombu ini dia namanya bisa mengaktifkan NK sel kita. Kalau tadi stem cell ya, ini NK sel. Buat apa? Memerangi sel-sel abnormal, bakteri, virus, patogen yang ada di dalam tubuh kita. Si NK sel itu bagian dari dalam tubuh kita juga Bapak Ibu. Kemudian ada probiotik baik. Ini dia probiotik, salah satu jenis probiotik yang terbaik di kelasnya. Jadi Bifidobacterium longum itu dia untuk usus Bapak Ibu itu bagus banget untuk keracunan usus. Kan kita
kadang makan kita nggak tahu ya makanan itu bersifat menyehatkan atau toksik untuk usus kita. Nah itu dia bisa mencegah mengatasi keracunan usus. Kemudian infeksi, dia bagus banget sih Bifidobacterium longum. Kalau tadi dihasilkan dengan 600 Dalton, ini dengan 800 Dalton. Sama-sama nano size, sehingga ya sama, diserap juga oleh tubuh. Diserap maksimal oleh tubuh ya. Dalam menstimulasi NK cell, bukan stem cell lagi, tapi NK cell. NK cell ini bagian dari sistem imunitas tubuh kita. Ada sel T, ada NK cell. Oke? Next. Nah, ini artikel penelitian bahwa NK cell memerangi kanker tanpa collateral damage. Collateral damage ini apa Bapak Ibu? Ini efek samping yang ditimbulkan ketika kita melakukan kemoterapi. Kemoterapi itu sel sehat kita juga ikut diserang. Karena apa? Sel kanker kan tidak bisa dipisahkan dengan sel sehatnya kita, sehingga ketika kemo ya kena semua. Efeknya apa? Ya rambut rontok, ya kulit hitam, lemes mau. Itu yang terlihat Bapak. Ada yang tidak terlihat. Saya diceritain Bu Eka, kalau tidak salah Bu Eka atau siapa saya lupa. Itu beliau kontrol kemo. Bukan Bu Eka, mitra Bu Maris Purworejo. Kontrol kemo, jadi itu ada pasien kemo bareng sama pasiennya mitra saya. Itu cerita ibu itu setelah kemo kankernya selesai, tapi yang kena apa? Jantungnya. Jadi setiap bulan harus kontrol jantung, harus pengobatan tidak berhenti. Itu efek dari kemoterapi Bapak Ibu. Itu namanya collateral damage. Atau ya di sini dipakai untuk, padahal collateral damage itu biasanya istilah politik, dipakai dalam istilah politik. Tapi ini dalam kesehatan dipakai untuk efek dari kemoterapi. Nah, NK cell bisa memerangi kanker tanpa menimbulkan efek itu Bapak Ibu. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau misalnya punya kerabat, kenalan yang kena kanker, ditawarin mau nggak kamu bisa sembuh dari kanker tanpa kemo? Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Mau ya? Tanpa kemo, karena biasanya pasien kanker itu yang bikin tambah sakit apa? Kalau dibilang kemoterapi. Udah netting duluan dia, udah drop duluan karena kemoterapi, karena mikir habis kemo sakit apa segala macam. Nah, si NK cell bisa menghilangkan efek itu. Karena NK cell ini sistemnya dia di dalam tubuh kita, dia makan sel-sel kanker. Dia makan sel-sel tidak sehat, sel-sel abnormalnya kita. Ya, sel sehat ya tetap sehat. Orang itu temannya dia, temannya NK cell. Yang bukan teman dia kan sel kanker. Kan dia akan tahu, oh ini bukan bagian dari tubuhku nih, bukan bagian dari aku, dibabat sama si NK cell. Oke Nel, nah anti cancer terapis ini banyak Bapak Ibu. Saya nonton Zoom Dokter Gigi Yuliana, itu beliau cerita di Washington University sudah ada penelitian untuk terapi NK cell. Jadi NK cell ini sistemnya sama kayak stem cell, disuntik juga Bapak Ibu. Jadi diambil kemudian disuntik. Buat apa? Pasien-pasien yang sudah tidak bisa di kemoterapi, pasien stadium terminal ya Bunda. Yang artinya sudah, kalau di Indonesia sudah tahap paliatif lah itu. Sudah tahap paliatif, sudah tidak bisa kuratif lagi. Pasien yang sudah tidak bisa di kemo, tidak bisa diapa-apain, sekarang diteliti menggunakan si NK cell. Terapinya menggunakan NK cell, namanya imunoterapi. Imuno ya, jadi sistem imun tubuh, imunitas tubuh. Oke, next. Nah, kemudian ini banyak ya, udah lewatin aja Laras. Banyak ini artikel. Nah, ini beliau ini Profesor Olaf, profesor dari Eropa, ketua ID untuk pengobatan naturopatinya Eropa. Beliau datang pernah jelasin tentang Utsukushi, dan beliau juga bilang Utsukushi itu produk yang ajaib. Karena apa? Yaitu bahkan mereka di Eropa pun belum nemu produk organik. Di sana kan bilangnya organik ya, kalau kita bilangnya herbal ya. Produk organik yang punya kemampuan seperti ini, seperti obat, padahal dia organik. Nih Profesor Olaf, Pak Heri sudah foto bareng, saya belum. Pak Heri ke Jakarta.
Pak Heri pokoknya menangan kalau acara AFC. Oke, tadi kalau Subarasi punya 4 paten manfaat ya, kalau Utsukushi punya 3. Yang pertama untuk anti tumor, udah nggak perlu saya jelasin lagi ya kenapa bisa jadi anti tumor, dari bahan bakunya aja kita tahu kualitasnya kayak gimana. Kemudian untuk imun activating, mengaktifkan sistem imun, ini kaitannya sama dengan NK sel kita, dengan kerja dari si probiotik baik tadi, biar usus kita bersih. Orang Jepang itu kan sistemnya kalau ususnya bersih, tubuhnya sehat. Ya, ususnya bersih, kemudian ada takara kombu yang bikin NK sel kita jadi aktif, jadi banyak, tambah jumlahnya, sehingga sistem imun kita jadi lebih baik. Kemudian terapi untuk hepatitis C. Nah, ini bahkan spesifik buat orang hepatitis C. Dan testimoninya sudah ada 2 orang saya nonton, Bu Ida sama satu lagi mas-mas yang testimoninya dicuri sama produk lain. Jadi ada produk lain yang klaim untuk pengobatan hepatitis, tapi testimoninya ngambil dari member AFC. Ditaruh di Facebook, membernya marah, komen, ini adalah testimoni saya dan saya sembuh menggunakan produk AFC. Jangan sampai itu saya baca komennya. Ada di Facebook. Pak siapa itu? Jadi lupa. Hepatitis C juga, dan Ibu Ida. Ibu Ida itu sekarang sehat. Padahal tadinya terbaring 1 tahun di rumah sakit dengan kondisi perut yang lebih gendut daripada Pak Susanto, lebih gemoy daripada Pak Susanto. Ibu-ibu padahal badan beliau itu kurus. Karena apa? Hatinya sudah sirosis, sudah bengkak, sudah keras. Kalau kata dokter Yudi, ini dokter yang bilang ya, bukan saya, Bu, biasanya kasus sirosis hati yang sudah serius itu banyaknya lewat. Saya belum nemu yang sembuh. Beliau itu sembuh, Bu Ida itu sembuh. Sekarang aktivitas dan berjuang dengan AFC kemana-mana. Oke, next, Laras. Nah, testimoni lagi, tunjukin aja Ras, semuanya Ras. Kanker kelenjar getah bening. Next, tanpa operasi. Nih anak-anak, namanya Raka kalau nggak salah. Ini tanpa operasi ya, Bapak Ibu, tanpa operasi. Kok bisa sel kankernya hilang? Ya dimakan sama NK sel, diperangi sama NK sel. Dan ini sepaket belum habis, hilang sel kankernya. Masih kecil, jadi cepat. Gitu. Putihnya bersama siapa itu? Yang laki-laki? Yang ini? Ini member kita namanya Pak Ikin. Pak Ikin Sodikin, beliau samurai juga. GM kita. Yang ini GM kita, beliau masih muda banget. Udah pernah mampir ke base camp kita ya. Luar biasa Pak Niko. Oke, next Laras. Ini Ibu Suginem di Turi. Bapak Ibu kalau mau, tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Turinya mana? Tanya. Monokerto. Tumor kepala. Kalau Bapak ikut mana? Donokerto. Tumor kepala ya. Operasi. Tanpa operasi hilang. Padahal ini udah usia 70 tahun lebih. Oke, next. Kemudian autoimun psoriasis. Ini bikin penderitanya sakit ya, kulitnya perih, melupas, jadi bersih. Nah, ini tumor kepala juga. Ada di Moyudan. Oh, testimoni. Oh ya. Ya budaya. Ya. Oke, next. Nih kanker lidah, kemudian tumor di mata. Udah, Sensei suruh ini lewatkan saja. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya sampai sini? Nah, nanti tanyanya sama upline-nya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekian dari saya. Semoga sharingnya kita hari ini bermanfaat.